Sebelum nanti mungkin bisa minta tanggapan dari Pak Iskan, tapi saya ingin ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya dari BPKH terdapat laziness begitu ya, salah pengelolaan. Sependapatkah dengan hal itu atau punya pandangan yang berbeda? Atau sebenarnya sesuai, memang ini harus mengalami peningkatan, tahun depan juga harus mengalami peningkatan? Ya, dari pandangan kami Asosiasi Himpuh, BPKH ini memang harus kreatif, inovatif, dan produktif tadi untuk penempatan dana haji. Jadi dalam dana haji ini bisa juga ditempatkan di pos-pos yang menguntungkan besar seperti di Arab Saudi untuk urusan haji, atau juga mungkin di negara-negara Islam yang lebih maju ya, untuk bisa kita mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Jadi intinya kreatif, inovatif, dan produktif dari sisi BPKH-nya. Nah, kami dari Himpuh ini ada suatu hal yang juga menurut saya penting untuk bisa mengurangi beban BPKH dalam keuangan haji. Salah satunya adalah mengusulkan untuk mutasi haji reguler ke haji khusus. Hal ini barangkali nanti dari Komisi 8 di tahun-tahun ke depan dalam revisi Undang-Undang 8 2019 itu bisa mulai dibahas, karena haji reguler ini yang sudah daftar 10 atau 20 tahun yang lalu boleh jadi mampu untuk pindah ke haji khusus, sehingga ini juga bisa mengurangi beban BPKH di dalam dana hajinya. Dan ini pun nanti regulasi dan mekanismenya tentu akan dibahas dan diatur di dalam undang-undang ataupun KMA, Keputusan Menteri Agama, ataupun Skepdirjen. Sehingga nilai keadilan di dalam mutasi haji reguler ke khusus ini juga tetap berpegang teguh pada first come first serve itu ya. Jadi kalau dari Himpuh sendiri memang mencari solusi berikutnya adalah dalam penyelamatan keberangkatan haji ini, harapannya juga peran pemerintah bisa ditingkatkan untuk menambah subsidi haji. Walaupun ini mungkin pembahasan dengan Menteri Keuangan ataupun via terkait juga cukup banyaklah tahapan-tahapannya. Tapi memang menurut saya ini hajat hidup orang banyak ya. Tadi Bu Aprilia salah satunya, atau mungkin juga banyak yang lainnya tadi. Orang miskin yang perlu juga keinginan berhaji. Ya. Kan mereka sudah pada daftar, tapi mana mungkin bisa pergi haji kalau terus naik seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kami juga mengusulkan memang untuk penyelamatan haji ini salah satunya ya perlu ditingkatkan setoran awal haji, sehingga pengelolaan dana haji selain tadi lebih produktif ya, dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila modalnya lebih besar. Ini logika bisnis lah ya, tapi menurut saya ini sangat masuk akal. Untuk penambahan setoran awal haji akan menyebabkan bagi hasil atau imbal hasil atau dana manfaat itu akan lebih besar. Kemudian yang terakhir ya dinaikkannya biaya haji itu sendiri, karena memang faktanya di Saudi Arabia banyak sekali kenaikan biaya haji. Kami di haji khusus ini mengalami kenaikan dari mulai tiket pesawat, itu kenaikan BBM juga naik, kemudian juga hotel naik. Itu tahun ini 2023 hotel naik bisa ada yang sampai 120%. Kemudian Arafah Mina atau dulu Maktab sekarang Syarikah, ini juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jadi suatu keniscayaan memang haji ini naik karena dari harga pokoknya di Saudi Arabia itu juga sudah naik, sehingga
kita mau tidak mau masyarakat ini juga harus bisa menyesuaikan. Tapi kalau dari hitungan Himpuh, rasionalisasi kenaikan biayanya itu berapa sejauh ini hitung-hitungannya? Rasionalisasi kenaikan haji khusus atau haji khusus ini, kalau kami kebetulan dari haji khusus ya, masih dari tahun 2022 sampai 2023 ini masih oke kenaikannya, tidak terlalu signifikan, tidak sampai 50%, hanya ya 20 sampai 30% masih oke lah. Yang signifikan itu dari 2019 ke 2022 setelah pandemi itu luar biasa memang kenaikannya, bisa sampai lebih dari 50%. Nah memang kalau haji khusus ini tadi makanya salah satu hal yang bisa memberi solusi tadi perlu percepatan adanya mutasi haji reguler ke haji khusus, itu salah satu solusi yang bisa mengurangi beban BPKH. Ini kan diskusi kita malam ini bagaimana mencari solusi untuk beban BPKH itu ya. Jadi saya rasa ini saja yang menurut saya penting bisa diaplikasikan. Nanti kita akan langsung tanyakan, ini ada banyak yang harus dijawab oleh Pak Iskan, tapi kita jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi.